Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tito Sumarsono selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syamsul Ma'arif dari kelas 01 Sake 007 bersama Antonio Alvarez dan Viola Angelina dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar Microsoft Excel 2019. Yang pertama, dasar-dasar Microsoft Excel 2019. Microsoft Excel merupakan sebuah program yang biasa dipakai untuk melakukan pengolahan terhadap berbagai jenis data. Selanjutnya, langkah-langkah memulai Microsoft Excel 2019. Yang pertama, klik 2 kali pada ikon Excel 2019 pada desktop komputer ataupun laptop, lalu ataupun klik ikon Windows di pojok kiri bawah, lalu pilih All Apps, lalu klik Excel 2019, kemudian pilih Blank Workbook, lalu akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, yang A adalah title bar. Title bar adalah sebuah fungsi yang menunjukkan nama program serta workbook yang sedang berjalan. Lalu yang B, namebook, sebuah informasi yang menginformasikan mengenai referensi alamat, sel atau rank atau nama objek yang sedang aktif. Yang C, formula bar, yaitu kontak informasi yang menampilkan nilai atau formula dalam sel aktif. Lalu yang D, Quick Access Toolbar, yang berisi kontrol untuk menjalankan suatu fitur dengan lebih cepat dan lebih mudah. Lalu E, Ribbon, panel berisi berbagai macam kontrol yang digunakan untuk menjalankan fitur Excel. F, Ribbon Display Options, fitur yang digunakan untuk mengatur tampilan ribbon. Tombol ribbon display option terletak di bagian pojok kanan atas Excel. Lalu G, collapse the ribbon, fitur yang digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan kontrol dalam ribbon. Tombol ini terletak di bagian pojok kanan atas Excel. H, minimize, fitur ini memperkecil window, workbook, atau program Excel. Lalu yang I, restore atau maximize, fitur agar window, workbook, atau program Excel tidak ditampilkan dalam suatu layar penuh dan akan berubah menjadi maximize setelah fitur restore. Lalu J, close, fitur untuk menutup atau keluar dari Excel. Yang K, sel aktif, sel yang sedang dipilih sehingga dalam keadaan aktif. I, kolom, keterangan kolom yang bertuliskan A, B, C, dan seterusnya. M, rows, keterangan baris yang bertuliskan 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang N, scroll bar yang digunakan untuk menggeser worksheet. Terdapat 2 scroll bar, yaitu vertikal dan horizontal. Lalu O, tab worksheet, menampilkan nama worksheet dalam sebuah workbook. P, status bar, menunjukkan status atau informasi dari workbook. Lalu yang Q, control zoom, fitur yang digunakan untuk memperbesar dan memperkecil tampilan zoom. Selanjutnya ada cara memulai mengoperasikan Excel 2019. Untuk yang pertama, membuat dokumen baru. Yang pertama A, membuka program Excel 2019. Lalu yang B, klik tab file, lalu pilih new. Lalu yang terakhir, double klik pada blank workbook. Lalu yang kedua, menyimpan dokumen. A, pilih tab file, lalu pilih save atau save as. Yang B, pilih dokumen mana yang akan digunakan, lalu yang terakhir klik save. Yang ketiga, membuka file yang telah tersimpan. Yang pertama, klik tab file atau pilih open, lalu pilih dokumen tempat kita menyimpan file,
lalu pilih file yang ingin dibuka, kemudian klik open. Dan yang keempat, menutup dokumen file, klik tab file lalu pilih close. Dan yang terakhir, kelima, menghilangkan grid lines. Grid lines adalah garis bantu antar baris dan kolom yang akan memandu kita dan mengedit data dalam sel secara cepat. Namun jika garis bantu tersebut tidak diperlukan, kita dapat menghilangkan dengan cara berikut. Pertama, pilih menu bar view, lalu pilih grid lines, kemudian di-uncheck untuk menghilangkan centang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Antonio Alvarez. Selanjutnya, untuk mengaplikasikan tombol pintas pada Microsoft Excel 2019. Tombol pintas pada Microsoft Excel 2019, program aplikasi Excel dilengkapi dengan tombol pintas yang akan aktif atau tampil dengan pengantar aplikasi komputer. Menekan tombol Alt, contoh tampilan tombol pintas pada menu bar home sebagai berikut. Misal, setelah tekan tombol Alt, selanjutnya akan tombol H. Tombol pintas pada menu bar home akan terlihat. Terdapat ratusan tombol pintas, sebagian diantaranya yang sering digunakan dapat dilihat dalam tabel berikut. Yang pertama ada CTRL plus W untuk menutup buku kerja atau workbook, CTRL plus O untuk membuka buku kerja atau workbook, Alt plus H untuk masuk ke tab beranda home, CTRL plus S untuk menyimpan buku kerja atau workbook, CTRL plus C untuk menyalin atau mengcopy, Del untuk menghapus sel, Alt plus H dan H untuk memilih warna isian, CTRL plus X untuk memotong atau cut. Selanjutnya, untuk mengaplikasikan tombol fungsi pada Microsoft Excel 2019. Tombol fungsi pada Microsoft Excel 2019. Pada Microsoft Excel terdapat tombol shortcut yang membantu pengguna dalam mengoperasikan sebuah fungsi dari perangkat komputer agar mendapatkan hasil yang cepat dan produktif. Pengguna komputer biasanya menggunakan tombol F1 hingga F12 pada keyboard pengguna. Jika pengguna dapat mengoperasikan tombol-tombol tersebut secara maksimal, maka akan sangat memudahkan dalam penggunaan komputer. Yang pertama ada tombol F1, kegunaannya untuk menampilkan dialog box Excel Help. CTRL plus F1 menampilkan atau menyembunyikan ribbon. Alt plus F1 untuk membuat grafik untuk data di sel yang disorot. Alt plus Shift plus F1 untuk memasukkan worksheet. Selanjutnya untuk tombol F2, kegunaannya untuk mengedit data pada sel aktif. CTRL plus F2 menampilkan menu print, Shift plus F2 membuat atau mengedit komen di sel aktif. Alt plus F2 menampilkan dialog box atau save as. Shift plus Alt plus F2 untuk menyimpan workbook yang sedang aktif saat ini. CTRL plus Alt plus F2 untuk menampilkan dialog box. Selanjutnya untuk tombol F3, kegunaannya untuk menampilkan dialog box past name hanya jika kamu telah mendefinisikan paling tidak satu nama di workbook. Lalu ada CTRL plus F3 untuk menampilkan dialog box atau name manager. Shift plus F3 menampilkan dialog box insert fungsi. CTRL plus Shift plus F3 untuk menampilkan dialog box. CTRL plus Alt plus F3 untuk menampilkan dialog box. Selanjutnya tombol F5, kegunaannya untuk menampilkan dialog box Go To. CTRL plus F5 memaksimalkan atau memunculkan layar pada workbook. Shift plus F5 menampilkan dialog box. Lalu yang selanjutnya ada tombol F6, kegunaannya untuk berpindah di antara panel split view. F6 juga digunakan untuk berpindah di antara panel tugas. CTRL plus F6 berpindah ke workbook yang sebelumnya sedang dibuka beberapa workbook. Selanjutnya tombol F7 digunakan untuk menjalankan pengecekan ejaan di worksheet yang sedang aktif. CTRL plus F7 memindahkan layar workbook jika ia tidak sedang dimaksimalkan. Shift plus F7 menampilkan panel research. Lalu ada F8 untuk mengaktifkan menonaktifkan mode extend selection. Di mode extend selection bisa memilih sel-sel yang berdekatan secara bersama dengan menggunakan tombol panah. CTRL plus F8 memindahkan layar workbook jika ia tidak digunakan dimaksimalkan. Shift plus F8 tetap memilih sel atau sel range aktif saat ini. Alt plus F8 untuk menampilkan dialog box makro.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Viola. Fungsi tombol F9. F9 menghitung ulang semua rumus di worksheet yang sedang dibuka. CTRL plus F9 meminimalkan tampilan workbook yang sedang aktif. Shift plus F9 menghitung ulang semua rumus di worksheet yang sedang aktif. CTRL plus Alt plus F9 menghitung ulang semua rumus di worksheet yang sedang dibuka. Melakukan perhitungan ulangnya tanpa peduli apakah kamu sudah mengubah penulisan mereka sejak kamu terakhir menghitung mereka. CTRL plus Shift plus Alt plus F9 mengecek dan menghitung ulang semua rumus yang dependen dalam workbook yang sedang dibuka. Ini termasuk rumus-rumus yang tidak ditandai sebagai rumus-rumus yang berisi proses perhitungan. CTRL plus Shift plus F10 perpindahan antara ribbon, quick access toolbar, dan layar program. Kegunaan tombol F11. F11 memasukkan worksheet baru yang berisi grafik dan dari data-data di sel range yang sedang kamu sorot. CTRL plus F11 memasukkan worksheet baru untuk operasi makro. Shift plus F11 memasukkan worksheet baru. Alt plus F11 membuka latar VB Editor. Jika kamu sudah membuka sebelumnya, berpindah di antara layar program dan VB editornya. Shift plus Alt plus F11 membuka layar script editor. Kegunaan tombol F12. F12 menampilkan dialog box Save As. CTRL plus F12 menampilkan dialog box Open File. Shift plus F12 menyimpan workbook yang sedang aktif saat ini. CTRL plus Shift plus F12 menampilkan menu print. Fungsi statistik standar pada Microsoft Excel 2019. Max untuk menentukan nilai tertinggi dari data. Min untuk menentukan nilai terendah dari data. Sum untuk mencari hasil jumlah data. Average untuk mencari nilai rata-rata. Average untuk menghitung nilai rata-rata dalam data menggunakan kriteria atau syarat. Median untuk mencari nilai tengah dari sekumpulan data. Mode SNGL untuk menentukan nilai yang sering muncul dalam sekelompok data. Small untuk mencari nilai tertentu dari terkecil hingga terbesar. Dari data terkecil ke berapa. Large untuk mencari nilai tertentu yang dari terbesar hingga terkecil. Count untuk menghitung banyaknya data. Countif untuk menghitung data angka atau huruf. Count blank untuk mencari nilai kosong pada data. IF menentukan data dalam kondisi benar atau salah. Kesimpulannya adalah fungsi utama program Microsoft Excel adalah membantu pengguna untuk membuat tabel data, mengisi data, dan mengelola data dengan mudah menggunakan fitur seperti autofill, filter, dan sort. Pengguna dapat menghitung data menggunakan berbagai macam rumus dan fungsi yang disediakan seperti sum, average, dan count. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih.